Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ramadhani, NIM 2023-11-2 dari kelas Sistem Kontrol Adaptif B. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan Simuing vakum dramatik. Berhubung ini adalah PowerPoint atau materi yang saya buat dari pertemuan sebelumnya, namun berdasarkan akan buat bentuk darinya. Untuk tujuan pengertian mungkin dapat kita skip saja karena sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Ada struktur mengenai adaptive control, di mana struktur dasar MRAS yaitu loop pertama seperti ini loop antara controller dan plan mengatur keluaran sistem. Ini dapat dilihat dari bagian ini, dari set point, starting point, controller, plan, dan feedback, kemudian di mana disebut dengan outer loop, yaitu loop adaptasi yang berfungsi untuk menyesuaikan parameter controller secara terus-menerus berdasarkan nilai error. Nilai outer loop inilah yang membuat sistem MRAC bersifat adaptif, karena parameter yang akan terus diperbarui selama sistem beroperasi agar sesuai dengan model referensi. Nah, bentuk dari loop luar ini ada di bagian ini. Di atas plan ada percabangan ke bagian summing point atas. Summing point ini. Nah, si summing point ini dapat dilihat akan menghitung selisih antara output dari model referensi yang berupa output idealnya dengan output nyatanya. Selisih antara tadi akan masuk ke mekanisme adaptasi, sehingga akan memberikan parameter baru ke controller. Ini ada cara kerja model reference adaptive control. Cara kerja MRAC dimulai dengan memberikan sinyal masukan ke model referensi atau plan, dan dengan set point masuk ke model referensi ini. Adapun keluaran dari keduanya dibandingkan untuk mendapatkan nilai error. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pembandingannya ada di bagian summing point di atas output nyata ini. Kesalahan ini digunakan untuk mekanisme adaptasi untuk menyesuaikan parameter controller secara real time. Dengan cara ini, sistem dapat beradaptasi terhadap perubahan kondisi atau ketidakpastian parameter plan. Lanjut ke MIT Rule Model Reference Adaptive Control. MIT Rule adalah metode yang digunakan dalam sistem MRAC untuk menyesuaikan parameter controller secara otomatis agar keluaran sistem dapat mengikuti keluaran model referensinya. Prinsip utamanya adalah mengubah parameter controller berdasarkan perbedaan antara plan dan model referensi melalui summing point di atas tadi. Tujuannya agar selisih atau error antara keduanya menjadi sekecil mungkin selama sistem bekerja. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan beberapa parameter penting. Pertama adalah sinyal kesalahan atau error yang menunjukkan seberapa besar perbedaan antara keluaran sistem dengan model referensi. Dan yang kedua adalah variabel adaptif, yaitu parameter yang diubah nilainya untuk mengatur besarnya penguatan atau gain pada sistem. Yang ketiga, ada faktor adaptasi, yaitu nilai yang menentukan seberapa cepat sistem melakukan penyesuaian terhadap perubahan. Ketiga parameter ini saling berpengaruh dan menentukan seberapa baik sistem dapat beradaptasi. Nah, dalam proses adaptasi, MIT Rule juga melibatkan integrator yang berfungsi untuk mengakumulasikan kesalahan secara bertahap, sehingga perubahan parameter menjadi lebih halus dan stabil. Nah, bentuk dari integrator ini dapat dilihat dari bagian ini. Nah, si integrator ini sebenarnya adalah bentuk fungsionalis 1/S. Sesuai namanya integrator, maka akan mengintegralkan si bagian error, sehingga dapat mempercepat respon untuk mencapai steady state-nya. Ada pula penguat negatif, yang membantu pengatur kecepatan penyesuaian agar sistem tidak menjadi terlalu lambat atau terlalu cepat. Nah, di bagian error ini kan ada yang dinamakan selisih. Dengan membesarnya selisih pada melalui gain ini, maka tentunya kecepatan perbaikan dari error juga akan semakin cepat. Nah, ada pula simulink dari model reference adaptive control dari conveyor vacuum pneumatik. Selain dari sini, saya juga sudah membuatnya melalui MATLAB. Berdasarkan simulink ini, ada 3 diagram yang saya buat, di mana diagram pertama adalah diagram sistem kontrol vakum pneumatik menggunakan PEDI saja, tidak menggunakan model reference ataupun MIT Rule. Yang kedua,
ada bentuk diagram masih menggunakan PID control dan control loop, tapi saya menambahkan integrator dan gain, atau saya gunakan MIT rule. Ada pula yang terakhir, yang paling besar ini adalah bentuk diagram yang telah menggunakan model reference adaptive control dan juga MIT rule. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah menyimpan semua bentuk diagram dan responnya pada bagian presentasi saya tadi. Kita mulai lihat yang ada di sini. Nah, seperti yang saya bilang, ini adalah bentuk sistem conveyor vakum pneumatik tanpa model reference adaptive control. Terdiri atas inputan berupa step, summing point, PID controller, vakum pneumatik, masuk kembali ke feedback, kembali ke seperti bentuk kontrol PID konvensional. Ini adalah bentuk respon yang dihasilkan. Nah, si respon ini walaupun memiliki rush time yang cepat, memiliki overshoot dan juga osilasi yang terus bertahan lama. Bahkan hingga ke detik 70, si osilasi ini belum menghilang. Nah, ini kan detik ke 70, si osilasi masih belum hilang 10-nya. Lanjut ke bagian ini. Ini adalah sistem conveyor vakum pneumatik tanpa model reference adaptive control. Apa bedanya dengan yang sebelumnya? Bedanya di sini saya menggunakan tambahan MIT rule, yaitu dengan ditambahkan integrator dan juga gain. Hasilnya penambahan MIT rule tadi didapatkan dari bagian feedback ini ya. Oke. Lanjut ke ini. Ini adalah respon sistem tanpa RAC dengan tambahan gain integrator. Nah, walaupun yang seperti kita tahu, penggunaan dari MIT rule adalah digunakan untuk memperbaiki respon. Tapi, jika kita menggunakan MIT rule tanpa menggunakan diagram dari si model reference adaptive control, tentunya respon yang dihasilkan juga tidak sesuai dengan si MRAC-nya tadi. Untuk itu, bentuk dari si respon tanpa MRAC ini masih menghasilkan respon yang justru lebih buruk. Karena bukan hanya tidak mencapai set point, si osilasi ini juga lebih banyak dan semakin kecil, walaupun semakin kecil. Nah, ada pula yang terakhir ya, adalah bentuk diagram yang paling sempurna, yaitu sistem conveyor vakum pneumatik menggunakan model reference adaptive control. Nah, dapat dilihat seperti yang saya jelaskan tadi, si bentuk diagram MRAC ini terdiri atas dua loop, loop dalam dan loop luar. Loop dalam dapat dilihat dari bagian ini, vakum pneumatik, ke feedback, dan masuk lagi ke PID. Nah, ini adalah bentuk sistem kontrol yang sederhana atau inner loop-nya. Ada pula loop yang kedua adalah loop luar atau outer loop yang merupakan loop yang mengontrol bagian model referensinya atau perubahan parameter kontrolnya. Dapat dilihat dari bagian sini. Dari inputan masuk ke model reference dan masuk ke adaptive mechanism. Nah, hasil dari adaptive mechanism ini akan masuk kembali lagi ke produk yang akan dikonversi menjadi sinyal selisih yang akan masuk ke PID controller. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di sini kan tadi ada si summing point. Nah, si summing point ini menerima input dari dua arah, yaitu input dari model reference dan input dari sistem kontrol nyata. Nah, artinya si summing point ini akan menghitung selisih antara output nyata dan selisih antara output nyata dengan model referensinya. Selisih tersebut akan masuk ke adaptive mechanism yang kemudian antara selisih dan model referensinya akan dikalikan untuk mengetahui seberapa besar perbedaan yang sebenarnya. Ada pula penggunaan MIT rule di sini dengan integrator untuk mempercepat kenaikan atau respon sistem mencapai kondisi steady state-nya dan gain yang digunakan untuk mempercepat pengurangan errornya. Setelah parameter yang berubah tadi dimasukkan kembali ke sistem kontrol utama atau bagian inner loop-nya, maka akan didapatkan respon nyata yang lebih baik. Contohnya ini. Ini adalah bentuk respon ideal sistem conveyor vakum pneumatik, di mana warna kuning ini adalah bentuk dari output model reference-nya. Selanjutnya ada respon nyata sistem dengan model reference 1. Nah, apa sih yang dimaksud dengan model reference 1? Model reference 1 dianggap bahwa output
akan bernilai 100% saat ketika diklik, atau sistem akan langsung mencapai set point ketika kita aktifkan sistemnya, atau dengan kata lain tidak ada penundaan ataupun rest time-nya sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk idealnya atau bentuk paling ideal. Tetapi ternyata saat kita menggunakan bentuk mode reference 1 justru menghasilkan osilasi yang semakin bertambah. Dapat dilihat saat di detik ke-20 osilasinya mungkin hanya sekitar 0,1. Tetapi saat di detik ke-70 ternyata osilasinya mencapai 1,4. Untuk itu tentunya dapat kita ambil kesimpulan bahwa mode reference tidak mesti harus 1, tetapi dapat berupa fungsi alih dari si plan tapi versi yang telah disempurnakan. Nah, ini adalah bentuk respon nyata sistem model reference melalui MIT rule dengan model reference yang telah disempurnakan. Dapat dilihat si kuning ini adalah adalah respon dari bentuk idealnya, sedangkan si hijau adalah bentuk respon nyatanya. Kalau kita lihat si respon nyata ini walaupun mengalami osilasi di awal, tetapi osilasinya itu mengikuti si output idealnya, di mana osilasinya tidak tinggi ke atas atau tinggi ke bawah, tapi tinggi ke atas, tapi bawahnya semakin dikurangi. Nah, osilasi yang mengikuti bentuk model idealnya ini akan semakin mengecil juga setelah mencapai set point, hingga akhirnya ke detik ke-40, nah bukan 40 sih, 50, si outputnya telah mengikuti set point tanpa adanya osilasi sama sekali. Kesimpulan, dari simulasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model reference adaptive control atau MRAC memberikan pengaruh signifikan terhadap kestabilan sistem. Pada sistem tanpa MRAC, respon keluaran tidak terkendali karena osilasi yang justru semakin membesar, sehingga sistem sulit mencapai nilai set point akibat dari adanya gangguan dari luar ataupun dalam yang menyebabkan controller tidak mampu merespon perubahan yang terjadi pada plan. Sebaliknya, dengan penerapan MRAC, walaupun respon sistem masih menunjukkan osilasi pada awalnya, namun amplitude semakin mengecil hingga akhirnya stabil pada nilai set point. Hal ini menunjukkan bahwa MRAC mampu menyesuaikan parameter kendali secara adaptif terhadap kondisi yang berubah-ubah, sehingga kestabilan dan kinerja sistem tetap terjaga sesuai dengan model referensi yang diinginkan. Nah, berikut adalah dua jurnal yang saya kutip, di mana jurnal yang bawah ini adalah jurnal yang saya gunakan untuk membuat dari si diagram bloknya, dari fungsi alih atau dari pembuatan dari si fungsi alihnya hingga ke bentuk diagramnya. Ada pula materi tentang MRAC ataupun MIT rule saya dapatkan dari jurnal yang di atas ini. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.